Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik dipandu firman-Nya. Dari Yesaya 44 ayat 21 demikian firman Tuhan. Ingatlah semuanya ini hai Yakub, sebab engkaulah hambaku hai Israel. Aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku, hai Israel, engkau tidak kulupakan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam penderitaan yang berat, dalam permasalahan yang tidak terpikirkan, dalam ketakutan yang sangat, dan dalam kesakitan yang sangat-sangat perih, secara umum banyak manusia berpikir bahwa Tuhan telah melupakan, Tuhan telah meninggalkannya, dan Tuhan tidak akan mau menolongnya lagi. Karena itu orang yang beranggapan demikian akan hilang harapan. Atau secara radikal atau ekstrim, dia mau menyembah dan bersembah sujud beribadah kepada ilah-ilah yang lain. Demikianlah umat Israel yang terbuang begitu lama di Babel. Dan mereka sudah berpuasa terus-menerus. Dan kemudian mereka itu sebagian sudah hilang pengharapan dan merasa seolah-olah Tuhan sudah melupakan mereka. Sebagian pasrah biarlah tetap dalam pembuangan, dan sebagian lagi putus pengharapan, menjadi apatis dalam kehidupan. Dan sebagian dari mereka juga telah meninggalkan Tuhan dan beralih menyembah ilah-ilah yang lain. Dalam situasi keputusasaan tersebut, maka firman Tuhan ini datang dan berseru-seru kepada mereka bahwa mereka itu tidak pernah dilupakan Tuhan. Maka Tuhan berseru kepada mereka, ingatlah semua ini hai Yakub, sebab engkaulah hambaku hai Israel. Aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku hai Israel, engkau tidak kulupakan. Berapa kali di sini Tuhan menegaskan engkau hambaku, aku yang membentuk dan aku tidak melupakan. Dan janji Tuhan ini kemudian diwujudkan oleh Tuhan dengan jalan yang tidak terpikirkan oleh umat Israel. Allah kemudian membebaskan umat Israel dari Babel dengan memakai tangan Raja Kores atau Raja Sirus, yaitu Raja Persia yang kemudian mengalahkan kerajaan Babilonia. Dan selanjutnya Sirus mengizinkan orang-orang buangan itu, orang-orang Israel, kembali ke Yerusalem, membangun tembok Yerusalem, dan membangun bait suci, dan membangun kehidupan mereka yang sudah dihancurkan di Yerusalem. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pengalaman Israel ini dan janji Tuhan bahwa Tuhan tetap mengingat hamba-hambanya menjadi penguat bagi kita pada kehidupan kita saat ini, ketika kita menghadapi berbagai permasalahan, ketika kita menghadapi penderitaan, ketika kita menghadapi kesakitan, dan ketika kita menghadapi seluruh persoalan kehidupan yang tidak dapat dipikirkan. Maka dalam pergumulan, penderitaan, kegagalan, dan kejatuhan kita, mari kita ingat, Tuhan tidak pernah melupakan semua hamba yang telah dibentuknya. Maka kalau Tuhan tidak pernah melupakan, jangan-jangan kita yang lupa kepada Tuhan. Jangan-jangan pikiran kita yang disesatkan oleh Tuhan, karena kita terlalu fokus dengan kependeritaan kita, karena kita terlalu memikir-mikirkan kegagalan kita, karena kita terlalu membesarkan rasa sakit kita, sehingga mata rohani, mata kita tertutup, tidak dapat melihat kehadiran Tuhan. Padahal Tuhan sangat dekat, Dia hanya sejauh doa. Maka bila pergumulan, kegagalan, penderitaan, sakit penyakit menimpa kehidupan kita, berseru-serulah di dalam doa, karena Tuhan hanya sejauh doa. Dan Tuhan yang mendengar doa itu akan menjawab dan membebaskan kita dari pergumulan, penderitaan, kegagalan, dan kesakitan kita. Dan kemudian Tuhan akan menolong kita dengan cara yang tidak pernah dapat kita pikirkan. Saudaraku, siapa yang dari umat Israel yang berpikir bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka dengan pertolongan daripada Sirus atau Raja Kores, raja dari Persia? Tetapi sering sekali itu terjadi sampai sekarang dalam kehidupan kita. Allah menolong kita dengan cara yang tidak terpikirkan oleh logika kita yang sempit. Tapi hanya satu yang pasti, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Dia selalu datang pada waktu yang tepat.
Cuman sering sekali kita yang tidak sabar. Yang kemudian percayalah kepada Tuhan dalam seluruh persoalan itu. Mari kita tetap setia memuji Tuhan dalam susah dan dalam senang. Iman kita di sana kemudian diuji kemurniannya. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Maka ketika dalam penderitaan, tetaplah berdoa berserah diri kepada Tuhan. Dan apabila kita mendapat berkat sukacita, tetap juga setia memuji-muji, memuliakan nama Tuhan. Supaya penderitaan dan sukacita dan berkat itu tidak menarik dan menjauhkan kita dari Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kita, dan kita yang dalam pergumulan senantiasa ingat dan berserah diri kepada Tuhan. Maka ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, ingatlah, Dia akan memelihara hidup kita. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan ciptaannya. Biarlah Tuhan menyertai kami memenangkan kehidupan kami dalam suka dan senang, dalam duka dan dalam penderitaan, agar kami tetap setia memuji memuliakan nama Tuhan dan berserah diri kepada Tuhan, agar Bapa yang memelihara dan juga menjaga hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.